Yang dikasih Tuhan dan sahabat-sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, kita memasuki minggu terakhir di dalam rangkaian daripada peringatan 40 hari sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Hari Kamis kita akan melakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di dalam rangkaian minggu ibadah peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan rangkaian daripada penjelasan firman Tuhan. Nah, hari ini sesuai dengan flyer yang kami sebar bahwa tema kita adalah pergi untuk kembali bagian yang pertama. Di dalam penyampaian firman Tuhan hari ini kita akan fokus berbicara, firman Tuhan berbicara kepada kita fokus mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Seperti tadi dibacakan di dalam Lukas pasal 24, firman Tuhan di dalam ayat 51 berkata, yang berbunyi seperti ini, Lukas pasal 24. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi di dalam bagian pertama, pergi untuk kembali ini, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, dia terangkat dalam posisi tangan yang sedang memberkati para murid. Posisi tangan yang memberkati para murid. Dengan kata lain, kepergian Tuhan Yesus adalah kepergian yang meninggalkan berkat yang luar biasa. Dia memberkati murid-muridnya. Firman-Nya berkata di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat 18, saya bacakan untuk kita. Yohanes pasal 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18 bunyinya seperti ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu dengan yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus adalah kenaikan yang sudah direncanakan. Sama dengan semua peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan Tuhan Yesus, baik di dalam kelahirannya, baik di dalam penderitaannya, baik dalam kematiannya di atas kayu salib, itu semuanya sudah ada di dalam rencana besar daripada Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan kebangkitannya. Itu bukan eksiden, dan kenaikannya juga bukan eksiden. Bahkan nanti ketika dia datang kembali, itu juga adalah ada di dalam program besar, master plan daripada Allah untuk rancangannya terhadap dunia ini. Jadi kita membaca tadi di dalam Lukas 24 bahwa ketika Yesus terangkat, dia sedang memberkati para murid. Lalu di dalam Yohanes 14 ini, yaitu sebelum peristiwa penyaliban, sebelum peristiwa kematiannya, sebelum peristiwa kebangkitannya itu, dan sebelum peristiwa kenaikannya itu, dia telah berbicara kepada para murid bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Artinya Tuhan Yesus berkata, dia tidak akan menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang terlantar. Ya, mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini membicarakan kepada kita mengenai 3 berkat besar daripada kenaikan Tuhan Yesus. Sebenarnya ada banyak yang kita bisa temukan di dalam firman Tuhan mengenai berkat yang Tuhan Yesus berikan dalam peristiwa kenaikannya. Tetapi mari kita fokus kepada 3 berkat besar ini. Berkat yang pertama adalah di dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jemaat yang dikasih Tuhan dan sahabat-sahabat Facebook, perhatikan di dalam ayat 7 ini, saya ulangi bacakan pada kita, firman Tuhan berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini sebuah pernyataan mengenai alasan
mengapa Tuhan Yesus harus meninggalkan para muridnya di dunia ini dan dia naik ke surga. Dia berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Mengapa? Karena firman Tuhan ini berkata, jikalau aku tidak pergi, penghibur, Parakletos, itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mari kita coba melihatnya seperti ini. Jika Tuhan Yesus tetap ada di bumi bersama dengan murid-muridnya, maka Tuhan Yesus akan banyak melakukan mujizat-mujizat bersama dengan murid-muridnya. Dan murid-murid juga melakukan mujizat-mujizat seperti ketika mereka diutus oleh Tuhan. Ya. Sepertinya itu yang terbaik. Sepertinya Yesus tidak naik ke sorga atau tidak kembali ke sorga yang terbaik. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, jikalau aku tidak pergi, maka penghibur, yaitu pribadi Allah Roh Kudus, yaitu Parakletos itu, dia tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Tuhan Yesus berkata, ada sebuah perbedaan dari segi makna, manfaat, ketika Yesus tetap secara fisik bersama dengan murid-murid, dibandingkan dengan dia naik ke sorga, lalu murid-murid dipimpin, didampingi, disertai oleh Roh Kudus. Ini bisa kita lihat perbedaannya secara nyata kalau kita baca Kisah Para Rasul. Bahwa sesudah para murid itu mengalami pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita membaca firman Tuhan itu menghasilkan pertolongan. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, memang ada 5.000 orang laki-laki yang kenyang dengan makanan, tetapi tidak bertobat. Tapi ketika Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus, maka terjadi sesuatu yang dahsyat. Petrus berkhotbah, lalu terjadi pertobatan 3.000 orang. Dan seterusnya kita melihat. Bahkan ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang lumpuh sejak lahir bisa berjalan. Dan hasil terakhirnya adalah gereja menyebar ke seluruh dunia. Injil tersebar ke seluruh dunia. Jadi kalau kita mau tanyakan apakah berkat terbesar daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita yang percaya? Jawabannya adalah yang pertama, Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah berkat terbesar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sehingga melalui kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, melalui kehidupan yang disertai oleh Roh Kudus, sama seperti para rasul, mengalami perubahan hidup, mengalami sebuah kehidupan yang baru, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kata yang dipakai penghibur. Sebenarnya kata Parakletos itu bisa diterjemahkan penghibur, bisa diterjemahkan penolong, bisa diterjemahkan pemimpin. Itu berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan pokok ini akan kita dapatkan nanti di dalam pengajaran firman Tuhan tanggal 24 dan tanggal 21, di mana kita secara fokus akan diajar firman Tuhan berkaitan dengan peranan Roh Kudus bagi orang percaya di kebaktian Minggu tanggal 24 dan 31. Tapi dalam firman Tuhan hari ini, mari lihat berkat yang besar Tuhan berikan, yaitu di mana ada Allah Roh Kudus yang menjadi penolong kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi sumber penghiburan kita, bahkan yang menjadi pemimpin yang memberi kuasa kepada kita untuk bisa hidup berkemenangan dari dosa, hidup berkemenangan dari kedagingan, sehingga hidup kita menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan.
Berkat yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus diberikan untuk kita. Tapi berkat yang kedua yaitu adalah masa depan kita. Tuhan memberikan kepada kita masa depan, yaitu di dalam Yohanes 14, di dalam ayat 1 dan ayat 2, firman Tuhan berkata begini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Mari kita melihat tentang masa depan yang direncanakan Tuhan ini melalui situasi dan keadaan psikologis daripada para murid. Mereka telah mengikuti Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan di dalam mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka telah mengorbankan banyak hal. Mereka meninggalkan orang tuanya, mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan hobinya, bahkan ada yang meninggalkan keluarganya. Jadi untuk mengikut Tuhan Yesus, mereka telah melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka, yaitu di mana ketika Tuhan berkata, "Barang siapa yang ingin menjadi muridku, dia harus memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari." Para murid ini 3,5 tahun telah total mengikut Tuhan Yesus, mempertaruhkan masa depannya bagi Tuhan Yesus, mempertaruhkan akan kehidupannya hanya pada Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku lagi." Oh saudara-saudara, tentu inilah sebuah pernyataan yang menggoncangkan batin, menggoncangkan jiwa. Guru yang diikuti itu, guru yang menjadi andalan tentang masa depan, tiba-tiba berkata, "Kalian memang sudah mengorbankan segala sesuatunya untuk mengikut aku. Tetapi tidak lama lagi kalian tidak akan pernah melihat aku lagi." Wow, itu sama dengan berkata, "Apa gunanya saya mengikut engkau selama ini? Apa gunanya pengorbanan yang sudah kami lakukan? Apa gunanya pengabdian yang telah kami berikan? Jika memang akhirnya engkau meninggalkan kami." Saya percaya itulah yang terjadi di batin para rasul ini. Itulah yang terjadi dalam jiwa mereka. Sehingga Tuhan berkata di dalam ayat 1, "Janganlah gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Tuhan Yesus melihat kegelisahan mereka atas perkataannya yang mengatakan, "Sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian dan kalian tidak akan melihat aku lagi." Murid-murid jadi gelisah. Karena itu ia berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku." Lalu kemudian di dalam ayat 2 dia berkata, "Kalau aku pergi meninggalkan kamu, itu adalah untuk menyediakan masa depanmu di dalam kekekalan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Facebook yang dikasihi Tuhan, bukankah kita berlelah-lelah setiap hari hanya untuk memikirkan masa depan? Orang tua bekerja keras untuk masa depannya, supaya mereka nanti kalau tua berpikir hidupnya bisa aman. Orang tua bekerja keras mencari uang, membiayai sekolah anak-anaknya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan harapan supaya nanti masa depan anaknya menjadi masa depan yang indah, yang baik. Dan itu semuanya tidak salah. Tuhan mengajar kita supaya kita juga memikirkan masa depan kita di dunia ini. Seperti Amsal berkata, "Belajarlah dari semut." Bagaimana di masa kering mereka mencari makan dan mengumpulkannya. Lalu ketika datang hujan, mereka bisa tinggal di rumah dan tidak kelaparan
karena sudah ada persediaan makanan. Tuhan memang mengajarkan kita untuk memikirkan juga masa depan kita ke depan. Itu sebabnya ada kisah Yusuf. Kisah Yusuf di Mesir yang 7 tahun penuh dengan panen besar dikumpulkan untuk nanti bisa diberikan di dalam 7 tahun yang penuh dengan kekeringan. Cuman dalam pengalaman kita, dalam prakteknya kita sering sekali tidak melakukan itu. Sehingga ketika terjadi pandemi COVID-19 yang tidak terpikirkan, kita sebagian kelabakan. Kita sebagian kesulitan. Karena kita tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan Yusuf atau yang malah dilakukan oleh seperti semut. Itu bisa karena penghasilan kita memang hanya cukup hari ini saja. Kita tidak bisa menyisihkan untuk disimpan karena penghasilan kita pas-pasan atau bahkan kurang. Tetapi sebaik apapun kita memikirkan masa depan kita di dunia ini, suatu saat kita harus meninggalkan dunia ini. Suatu saat kita harus meninggalkan dunia ini. Itu artinya ketika saudara tidak punya simpanan apa-apa, lalu suatu saat saudara akan meninggalkan dunia ini, saudara akan memasuki kehidupan yang baru, kehidupan dalam kekekalan. Lalu kemudian ada seorang yang sangat kaya, punya perusahaan banyak, punya kekayaan yang banyak, tiba-tiba dia mati, dia meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan kekayaannya, dan memasuki kehidupan yang baru, yaitu kekekalan. Tetapi pertanyaannya ketika saudara memasuki kehidupan yang baru di dalam kekekalan, di mana saudara berada? Dalam Alkitab dikatakan hanya ada 2 tempat di masa kekekalan itu. Satu di tempat di mana Allah berada, itulah yang disebut dengan surga. Satu tempat adalah di mana iblis dihukum, itulah yang namanya neraka. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun rumah di dunia ini, kalau saudara punya uang, saudara bisa beli. Semewah apapun furniture dan semua aksesoris rumah yang ada, kalau saudara punya uang, saudara bisa beli. Tetapi ketika berbicara tentang rumah Bapa di surga, sebanyak apapun uang yang saudara miliki, apakah uang saudara penuh dengan memenuhi bumi ini, tapi itu tidak bisa membeli rumah Bapa itu. Ini adalah masa depan yang terindah. Ini adalah masa depan yang paling bahagia. Sebab ketika kita memasuki hidup kekekalan di sorga mulia di rumah Bapa itu, firman Tuhan berkata di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada sakit lagi, tidak ada kesusahan, yang ada adalah sukacita, pujian dan penyembahan kepada Allah. Dan sangat berbeda dengan apa yang terjadi di tempat di mana iblis dihukum, yaitu neraka, di mana orang-orang di sana dibakar tetapi tidak hangus. Mereka ada di nyala api yang hebat, membuat mereka menderita, tetapi mereka tidak mati-mati. Dan tentang neraka ini dan surga itu diceritakan Tuhan Yesus melalui kisah Lazarus orang miskin dan orang kaya yang tidak mau dengar firman Tuhan, hukum Musa. Artinya ketika Tuhan Yesus menceritakan itu, maka dia mau mengatakan sorga itu nyata, neraka itu nyata. Sorga itu bukan keadaan penderitaan di bumi ini. Maaf.
Neraka itu bukan sebuah penderitaan dan penderitaan di dunia ini. Atau sorga itu adalah ketika kita bisa senang-senang di bumi ini. Tidak. Real, nyata. Sorga itu nyata karena di sorga itu tempat Allah bertahta. Dan neraka itu nyata sebab neraka itu tempat penghukuman bagi iblis dan orang-orang yang berdosa. Karena itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita. Karena ketika Yesus terangkat ke sorga, itu bukan saja supaya kita memiliki penolong yang agung, yaitu Allah Roh Kudus, yang bisa menyertai kita dimanapun kita berada, yang bisa meneguhkan, menguatkan kita di mana dan bagaimanapun kesusahan kita, yang bisa menghibur kita melampaui daripada hiburan yang diberikan dunia ini. Tetapi karena Dia naik ke sorga untuk menyediakan masa depan yang indah, masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi yang ketiga, saudara-saudara, kita baca dari Markus pasal 16. Markus pasal 16. Markus pasal 16. Markus pasal 16 bunyinya seperti ini dari ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekali lagi ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berkat terbesar yang pertama, Yesus mengutus penolong agung bagi kita, pemimpin agung bagi kita, penghibur agung bagi kita, yaitu Roh Kudus. Berkat yang terbesar, teragung kedua, Tuhan menyediakan masa depan bagi kita. Tapi yang ketiga itu bicara tentang hidup kita di dunia. Firman Tuhan ini berkata, bagaimana Tuhan Yesus menyuruh murid-murid dengan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini berarti Tuhan sedang berbicara tentang sebuah tugas yang paling agung, tugas yang paling mulia di dalam kehidupan kemanusiaan. Saya bersyukur ada banyak orang baik di masa-masa pandemi ini, saudara-saudara. Saya membaca Facebook seorang teman, hamba Tuhan, yang mengupload bagaimana dia mendapat kiriman bantuan sembako, ada beras 10 kilo, ada minyak 2 kilo, ada telur 2 kilo, dan macam-macam. Dan dia berkata di dalam Facebooknya itu, ini bukan yang pertama, tapi ini sudah yang ketiga kali. Bayangkan dalam 2 bulan dia sudah dapat kiriman seperti ini. Ada orang yang baik, saudara. Tetapi juga ada yang sebaliknya. Ada orang-orang yang telah berbuat baik. Ada orang kaya, anak muda kaya raya di Surabaya. Dia menyetop orang-orang lalu memberikan karton kepada orang itu. Dan ketika orang yang menerimanya itu membuka karton, maka di dalam kardus itu ada sejumlah uang. Wah, luar biasa, saudara. Dia orang kaya raya. Begitu juga dengan seorang bapak di daerah Jawa Timur juga. Dia dengan mobil mewahnya diiringi dengan mobil yang lain yang berisi anak buahnya. Dia pergi ke tempat-tempat abang becak, tukang becak. Dia turun, dia bawa beras, dia kasih, lalu dia kasih juga uang. Wah, itu luar biasa, itu baik, saudara. Ada teman-teman orang Kristen dengan mobil pick-upnya, mereka pergi ke rumah susun, lalu memberikan beras, memberikan makan, sembako. Oh, saya kira itu semuanya baik. Kami juga melakukan yang sama. Itu baik. Ada dokter-dokter, saudara. Karena janji profesinya, janji jabatannya, dia memperjuangkan orang yang kena COVID supaya bisa sembuh. Dan beberapa di antara para dokter itu, para perawat itu, orang yang dia rawat sembuh, tetapi dia harus membayar dengan nyawanya.
Kita membaca kisah tentang dokter muda yang sebenarnya harus segera menikah, tetapi karena wabah COVID, maka mereka menunda pernikahan. Lalu dia menjadi dokter yang merawat orang yang sakit COVID. Orang yang dia rawat sembuh, tapi dia mengorbankan nyawanya. Kisah-kisah ini menunjukkan apa? Betapa mulianya hati orang-orang yang berbuat baik itu. Dan kita harus memang melakukan itu, dan Tuhan mengajarkan itu. Tuhan berkata, biarlah kita melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Tapi satu hal yang pernah dilupakan. Sebanyak apapun beras yang kau kirim ke rumah seseorang, suatu saat dia akan mati. Dan kalau dia mati tanpa kenal Kristus, dia masuk ke dalam kekekalan di neraka, bukan di surga. Sehebat, semanjur apapun obat yang engkau berikan kepada mereka yang sakit, dan mereka bisa sembuh dari penyakit jasmaninya, tapi suatu saat dia akan mati. Dan kalau dia tidak kenal Yesus, dia juga akan mati, masuk ke kekekalan di dalam neraka. Saudara, sebagai orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang disebut sebagai garam dan terang dunia ini oleh Tuhan Yesus, kita memang harus menunjukkan kebaikan kita. Artinya kita harus berbuat baik kepada mereka, supaya dunia ini melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kebaikan yang diberikan lewat materi, kebaikan yang diberikan melalui perjuangan fisik, itu adalah kebaikan yang terbatas. Ada kebaikan Allah yang telah dinyatakan kepada dunia ini. Dan kebaikan Allah yang dinyatakan kepada dunia ini ada di dalam diri saudara. Yaitu di mana Allah yang karena kasih-Nya yang besar telah menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi seharusnya kita lebih bersemangat lagi untuk memberitakan Injil, untuk membagikan kebaikan Allah ini. Karena kebaikan Allah ini bukan hanya membawa kebaikan di dunia ini, tetapi juga membawa kebaikan yang kekal, yaitu membawa kita pada masa depan bersama dengan Tuhan. Dan tugas ini, saya tidak jemu-jemu untuk berkata hanya diberikan kepada orang percaya. Tugas ini hanya diberikan kepada gereja. Tugas ini adalah tugas eksklusif yang dimiliki gereja. Tugas eksklusif yang dimiliki oleh saudara dan saya sebagai orang percaya. Dan apa yang terjadi kalau tugas ini kita abaikan? Apa yang terjadi kalau tugas ini kita tidak lakukan? Kita sama dengan tidak membagikan kebaikan Tuhan. Beberapa kasus yang saya baca di Facebook maupun di WA, bahwa dalam pembagian bantuan dalam masa COVID ini oleh pemerintah, di beberapa daerah dikatakan bahwa bantuan itu tidak diterima secara utuh. Salah satu contoh di daerah di Sumatera Utara, diceritakan itu viral saudara-saudara. Bagaimana orang yang seharusnya dapat 600.000 per bulan itu, di satu desa itu, bukan satu desa tapi satu kelurahan itu, orang hanya yang seharusnya mendapat 600 hanya mendapat 100.000. Saudara KPK berkata, orang yang mengkorupsi bantuan dalam masa COVID ini akan dihukum mati. Itu sama dengan pengkhianat. Orang sudah susah, dia dibantu, bantuannya dipotong. Itu orang jahanam, saudara-saudara. Itu di mata dunia ini. Tetapi bukankah lebih jahanam lagi kita ketika kita tahu Allah telah melakukan kebaikan bagi seseorang supaya orang itu punya masa depan dalam kekekalannya, yaitu di mana Dia memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, supaya kalau dia percaya dia bisa selamat. Lalu kita diamkan perbuatan baik Tuhan itu, kita simpan baik-baik, kita tidak beritakan betapa jahanamnya kita
di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin saudara bangga dengan jabatan saudara hari ini. Saudara bangga dengan tugas yang diberikan kantor saudara. Tetapi betapa mulianya pun itu. Tidak ada yang lebih mulia daripada melakukan tugas yang diberikan oleh Raja di atas segala raja, penguasa sorga dan penguasa bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, mari kita bersyukur atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena kenaikannya ke sorga itu telah memberikan kepada kita pribadi yang agung, yaitu Roh Kudus, yang menjadi penolong dalam hidup kita, sumber penghiburan kita, sumber kekuatan kita, dan Dia ada bersama kita senantiasa. Lalu yang kedua, kita mari bersyukur kepada Tuhan. Karena kenaikannya ke surga adalah untuk menyediakan masa depan kita di dalam kekekalan bersama dengan Allah di rumah Bapa surga yang mulia. Yang ketiga, dalam kita menantikan perjalanan memasuki kekekalan itu, Tuhan berkata, Aku telah memilih engkau. Aku telah menjadikan engkau sebagai saksiku, supaya engkau memberitakan Injil keselamatan. Engkau memberitakan kebaikan Tuhan yang telah dicurahkan, dilimpahkan kepada dunia ini, yaitu di mana Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa manusia, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, betapa bahagianya saudara dan saya dengan berkat yang besar itu. Mari jalani hidup ini dengan sukacita. Jalani hidup ini dengan optimisme. Jalani hidup ini dengan penuh dengan gairah. Walaupun situasi dan keadaan bertolak belakang dengan yang kita inginkan. Karena kita bisa menjalaninya dengan Roh Kudus, penolong yang agung itu. Kita bisa menjalaninya dengan sebuah mata yang terpandang dan tertuju ke depan kekekalan. Suatu saat kita akan berakhir di tempat yang paling mulia. Bukan di Kerawang, San Diego Hill, tetapi di rumah Bapa di surga yang kudus. Dan ketika kita menjalaninya dengan pergumulan-pergumulan yang hebat, ada tantangan-tantangan yang luar biasa, ada godaan-godaan yang begitu kuat, tapi kita tetap bisa melewatinya, mengatasinya. Karena apa? Karena kita tahu kita sedang menjalankan tugas yang mulia, yaitu memberitakan Injil. Injil keselamatan yang merupakan kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Selamat memasuki perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 21. Camkan apa yang tadi sampaikan firman Tuhan ini. Pegang teguh dan yakini teguh berkat yang besar ini. Maka hidup kita akan penuh dengan sukacita, penuh kemenangan. Kita berdoa.